Minggu kemarin saya mengalami kejadian yang cukup unik di rumah, yaitu terjadi kebocoran gas dari tabung LPG. Setelah saya cek, ternyata kebocorannya berada di regulatornya, di mana sudah tidak kencang sehingga harus mengganti. Saya pun mengecek lewat online, lewat toko-toko online, dan saya mendapati harga regulator adalah berkisar 50 hingga 60 ribu per bijinya. Karena waktu itu sudah malam dan besoknya adalah hari libur, akhirnya saya tidak bisa membeli lewat toko online. Karena jika saya membeli lewat toko online, berarti saya perlu menunggu setidaknya 2 hari ke depan. Dan tidak mungkin di rumah tidak memakai gas selama 2 hari ke depan. Akhirnya saya pun pergi keluar rumah, saya mencoba untuk mencari di sekitar kawasan rumah apakah mungkin ada yang menjual regulator. Tempat pertama yang saya singgahi adalah sebuah minimarket. Saya masuk dan ternyata mereka menjual regulator itu. Hanya saja problemnya adalah harga jualnya adalah Rp92.000. Selisihnya begitu jauh dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak membelinya. Saya pun kembali berkendara untuk mencari apakah ada toko lain yang jual. Dan ketika saya sampai di suatu toko yang menjual alat-alat listrik, ternyata toko tersebut juga menjual regulator. Dan harga jualnya pun tidak sesuai dengan yang ada di online dan lebih mahal. Hanya saja kali ini mereka menjual dengan harga Rp75.000. Oke, akhirnya saya memutuskan untuk beli di sana dan saya pulang dan saya kembali memasang dan permasalahan itu beres. Berdasarkan pengalaman saya tadi, hari ini saya ingin membagikan bahwa penjualan tidak hanya berdasarkan pada harga. Tidak semua customer hanya menginginkan harga yang murah, dan kita sebagai penjual tidak perlu untuk selalu berurusan dengan harga dan harga. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita gunakan untuk dapat menjauhkan harga dari pikiran customer. Hal yang pertama adalah menciptakan needs atau kebutuhan. Hal yang kedua adalah menciptakan urgensi. Dan hal yang ketiga adalah menanamkan value pada benak customer kita. Mari kita bahas ketiga hal ini berdasarkan pengalaman yang saya ceritakan tadi. Karena saya perlu untuk mengganti regulator gas, berarti saya sudah memenuhi faktor yang nomor 1, yaitu sudah ada kebutuhan. Seandainya saya hanya perlu untuk mengganti regulator tanpa urgensi dan saya tidak memerlukan value tambahan, tentu saya akan membeli lewat toko online, di mana harganya jauh lebih murah daripada yang dijual di toko offline. Tapi problemnya adalah saya juga perlu urgensinya, yaitu saya perlu segera mengganti sehingga setidaknya besok pagi sudah bisa digunakan untuk memasak. 2 faktor sudah terpenuhi, saya ada perlu untuk mengganti, saya juga perlu untuk segera, yaitu urgent, maka tentu harga sudah mulai menjauh. Dan ketika faktor yang nomor 3 ditambahkan, yaitu value-nya sudah ada, tentu saya tidak akan berkompromi dengan masalah harga. Nah, hal yang paling susah adalah tentang value, karena orang selalu berpikir bahwa value itu berkaitan dengan barang yang kita jual. Faktanya, value tidak selalu berhubungan dengan produk atau jasa kita. Tapi value bisa mencakup begitu banyak hal. Contoh dari yang sudah saya alami, value-nya bukan regulatornya. Regulatornya semua sama, hanya beda-beda merek. Tapi value yang saya dapatkan dari membeli di toko di sekitar rumah saya adalah kecepatannya. Jika saya memutuskan untuk membeli lewat toko online, saya perlu menunggu waktu setidaknya 2 hari. Berarti jeda waktunya adalah lama. Sementara ketika saya memutuskan untuk pergi mengunjungi toko yang di dekat rumah, saya bisa segera mendapatkan barangnya, yaitu berarti sangat cepat. Saya bisa segera menggunakannya, saya bisa menutupi kebutuhan dan juga urgensi yang sudah ada. Nah, value yang saya dapatkan tadi bukan ada di produknya, tapi ada di waktu saya mendapatkan barang tersebut. Waktu untuk membeli di toko offline jauh lebih cepat ketimbang saya membeli di toko online. Karena ketiga faktor ini sudah terpenuhi, ada kebutuhan, ada urgensinya, dan saya bisa mendapatkan value tambahannya. Tentu walaupun harganya adalah 10 hingga 20 ribu lebih mahal, saya tetap membeli dari toko offline tadi. Sampai sini, apakah Anda sudah mulai bisa mengerti apa yang saya bicarakan? Apakah Anda bisa mengimplementasikan ketiga faktor tadi? Masih bingung? Oke, mari kita ambil contoh kasus nyata bagaimana menerapkan ketiga hal tadi pada kasus penjualan yang sebenarnya. Saya akan ambil skenario di B2B, di mana ini adalah merupakan pengalaman nyata, pengalaman yang terjadi pada saya sendiri ketika saya menjual ke customer. Produk yang akan saya jual adalah pengganti daging, di mana ini berarti kualitas produk saya harus seperti daging dan harganya tentu harus lebih murah, bukan?
Tapi faktanya produk yang saya jual ini, si pengganti daging ini, harganya jauh lebih mahal daripada harga daging. Harga daging berkisar 80 hingga 90 ribu. Sementara produk saya per kilonya berkisar antara 120 ribu hingga 130 ribu. Oke, lebih mahal kan? Mari kita buktikan apakah ketika kita bisa menanamkan ketiga faktor tadi, kita bisa meyakinkan customer untuk membeli dari kita. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menciptakan needs. Karena tanpa needs tidak mungkin ada penjualan. Customer tidak akan mau untuk membeli produk apapun. Hal yang saya lakukan untuk menciptakan needs customer adalah melalui pertanyaan. Saya menanyakan tentang kondisi daging yang dia punya saat ini. Apakah stoknya stabil? Apakah kualitasnya stabil? Apakah harganya juga stabil? Ketika ada salah satu saja dari ketiga hal ini tidak stabil, maka di dunia B2B itu akan menjadi masalah besar. Contoh, misalkan harganya saja tidak stabil, kadang 80 ribu, kadang 90 ribu, kadang 100 ribu. Berarti HPP dia akan selalu naik turun dan ini menyusahkan di harga jualnya. Nah, ketika saya mendapati misalkan saja tadi harganya tidak stabil, tentu itu akan menjadi pintu masuk yang mudah. Dan di kasus customer saya yang tidak stabil ada di dua hal, yaitu di harga dan juga di ketersediaan stoknya. Ketika saya mendapati kedua hal ini tidak stabil, saya sudah menciptakan needs-nya. Saya sudah menekankan pada dia bahwa jika Anda tidak bisa selalu mendapatkan stok, bagaimana dengan suplai Anda? Jika harganya tidak stabil, bagaimana Anda menentukan profit? Dan dari situ dia mulai berpikir bahwa dia mulai membutuhkan untuk alternatif pengganti daging. Oke, tahap 1 sudah selesai. Saya berlari ke tahap ketiga, yaitu menanamkan value-nya terlebih dahulu. Saya sengaja melakukan ini karena ini berdasarkan case by case, dan kebetulan waktu pengalaman saya terjadi ini, saya memang menerapkan value-nya terlebih dahulu. Saya menanamkan value dari produk saya, di mana ini adalah pengganti daging, kualitasnya seperti daging, tapi bisa membantu customer untuk melakukan penghematan. Tidak hanya bisa memastikan untuk stoknya selalu ada, harganya pun juga stabil, tapi bisa membantu untuk mengurangi harga dengan cara pemakaian yang jauh lebih sedikit daripada daging. Ingat, di awal saya sudah menjelaskan bahwa harga produk saya jauh lebih mahal. Tentu, kalau saya mau melakukan penjualan, saya harus menanamkan value. Dan value yang saya tanamkan adalah produk saya pemakaiannya lebih sedikit daripada daging asli. Dari situ customer mulai tertarik lagi. Sudah kebutuhannya terpenuhi, yaitu harga bisa stabil, stoknya bisa lebih gampang. Ada value-nya juga, yaitu dia bisa melakukan reduce cost atau mengurangi harga pokoknya dia. Tidak berhenti sampai kedua faktor tadi, yaitu needs dan juga value. Saya pun menanamkan faktor yang ketiga, yaitu urgensinya untuk saya bisa meyakinkan customer untuk melakukan decision segera membeli. Cara saya melakukan urgensi adalah dengan kembali bertanya. Saya menanyakan bagaimana kondisi marketnya. Kebetulan di suasana pandemi ini kondisi market sangat-sangat buruk. Kompetisi pun begitu susah dan customer selalu menginginkan harga yang lebih murah. Dari fakta yang tersebut, saya pun menanamkan kepada customer bahwa Anda perlu melakukan take action sekarang. Karena ketika Anda menunda untuk tidak melakukan sekarang, maka kompetitor Anda yang akan masuk, dan ketika kompetitor Anda sudah mendapatkan customer Anda, akan jauh lebih susah buat Anda untuk bisa mendapatkan customer itu kembali. Dan ketika saya mengatakan sesuatu seperti itu, mendadak urgensinya pun muncul. Si customer merasa iya benar bahwa ketika dia kehilangan customer, jauh lebih susah untuk mendapatkan penjualannya kembali. Dan saya pun sudah memenuhi ketiga faktor tadi. Needs-nya sudah tercipta, urgensinya sudah tercipta, dan value-nya sudah tercipta. Dan singkat cerita, closing pun bisa terjadi, dan dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga daging, customer pun tetap mau membeli. Kenapa? Kembali karena ketiga faktor tadi. Dia tahu dia butuh produk pengganti untuk bisa menjaga kestabilan produksinya dan juga kestabilan harganya. Dia tahu bahwa ada value dengan menggunakan produk saya, harganya dia bisa lebih murah. Dan faktor yang ketiga, dia tahu dia harus take action sekarang, karena ketika dia menunda, dia akan kehilangan market share-nya. Pertanyaan saya hari ini adalah, bagaimana cara penjualan Anda ke depan? Apakah Anda bisa menggunakan ketiga faktor ini untuk strategi penjualan Anda?
Apakah Anda bisa mengajarkan kepada tim sales Anda untuk selalu menanamkan ketiga hal ini ke customer? Needs, urgency, dan juga value. Dengan ketiga hal ini sudah tertanam di customer, maka harga sudah menjadi yang nomor 2. Karena customer sudah merasa butuh, dia tahu value-nya apa, dan dia tahu dia harus take action sekarang. Maka tentu harga akan turun prioritasnya menjadi nomor 2. Tapi ketika ketiga hal ini tidak bisa ditanamkan customer, maka customer akan selalu menanyakan tentang harga, dan harga. Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.